Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bertemu lagi bersama Ustazah Umi yang hari ini akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Islam, pembelajaran 4, kisah penghafal Al-Quran cilik. Masih tetap semangat ya belajar di rumah. Sebelum itu, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Lihat dan simak videonya dengan baik ya. Yuk kita mulai. Kisah penghafal Al-Quran cilik. Gedung itu berdiri dengan anggun, diteduhi oleh pepohonan berusia tua. Suasana asri beralaskan rumput hijau pastilah memberikan kesegaran pikiran kepada siswa yang menuntut ilmu di dalamnya. Gedung itu adalah Hijaz College Islamic University yang terletak di Inggris. Di gedung itulah pada bulan Februari 1998, seorang lelaki cilik berusia 7 tahun menjalani ujian doktoral. Lelaki cilik itu datang dari sebuah negeri yang sangat jauh, negeri Persia. Di negerinya sendiri, dia sudah sangat terkenal sejak usianya baru 5 tahun. Dia disebut-sebut sebagai mukjizat abad ke-20 karena dia mampu menghafal Al-Quran dan menerjemahkannya, menerangkan topik ayat Al-Quran, menafsirkan dan menerangkan ayat Al-Quran dengan menggunakan ayat lain dari Al-Quran, dan metode menerangkan makna Al-Quran dengan metode isyarat tangan. Lelaki cilik itu bernama lengkap Syed Muhammad Husain Tabain. Dia tumbuh di keluarga penghafal Al-Quran dan ibunya adalah guru Al-Quran. Sering mengajar kelas-kelas Al-Quran. Seiring dengan kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran, orang tuanya itulah Husain dan saudara-saudarinya tumbuh besar. Husain pun sejak kecil selalu diajak ibunya untuk menghadiri kelas-kelas Al-Quran. Meskipun di kelas-kelas itu Husain hanya duduk mendengarkan, namun ternyata dia menyerap isi pelajaran. Kita lanjutkan. Kedisiplinan adalah sifat utama Husain. Ia secara teratur setiap hari ia mengulang-ulang hafalannya. Bahkan setelah berhasil menghafal seluruh Al-Quran, dia pun mulai secara teratur membaca 1 halaman buku tafsir Al-Quran setiap harinya. Ayah Husain mengungkapkan, Husain bukan anak yang istimewa. Semua anak bisa seperti Husain. Namun perlu diingat, kondisi lingkungan Husain juga sangat mendukung. Ayah dan ibunya semenjak dalam kandungan selalu berusaha menghafal Al-Quran. Kemudian ketika dia lahir, juga di sekitar orang-orang yang belajar dan berusaha menghafal Al-Quran. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murahnya memberikan kepandaian kepada kita. Maka kita harus berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dan belajar menghafal Al-Quran. Bisa kita ambil ya dari sifat dan sikap baik yang dijalani oleh Husain sebagai penghafal Al-Quran cilik. Nah, kalian bisa
laksanakan seperti Husain dalam menghafal Al-Quran. Ustazah doakan semoga anak-anakku semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tetap semangat ya dalam menghafal Al-Quran. Dalam kisah penghafal Al-Quran cilik, adapun sifat-sifat yang harus dimiliki penghafal Al-Quran. Nah, yang pertama, menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Kedua, berbakti kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menyayangi dan rajin membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah senang menghafal Al-Quran. Tidak hanya sifat-sifat baik saja yang harus dimiliki penghafal Al-Quran, ternyata ada pun sifat yang harus dijauhi penghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu berbohong. Yang kedua, durhaka kepada guru dan orang tua. Yang ketiga, nakal kepada teman. Dan yang terakhir, tidak disiplin. Semoga anak-anakku semua tidak seperti itu ya. Bisa kalian mempunyai sifat-sifat baik sebagai penghafal Al-Quran. Dilanjutkan, silakan anak-anak kerjakan di buku Al-Islamnya halaman 73 dan 74. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan kalian paham ya. Dan apalagi tentang kisah penghafal Al-Quran cilik, dan ada pun sifat-sifat yang harus dimiliki penghafal Al-Quran dan sifat yang harus dijauhi penghafal Al-Quran. Diingat-ingat ya. Dan sebelum itu kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.